Tante Sari ucapkan selamat sore anak-anak, selamat beribadah dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita surga, damai sejahtera surga dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tante Sari undang anak-anak semuanya untuk berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan pujikan Ku Datang Tuhan. Anak-anak bagi berdiri ya semuanya. Tangannya dilipat, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Tirukan Tante Sari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan tuntun, sertai ibadah kami, mulai puji-pujian sampai pemberitaan firman-Mu. Segala kuasa iblis yang masih mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya anak-anak boleh duduk. Kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Ini adalah suatu kemurahan Tuhan bagi kita untuk beribadah pada Tuhan. Jadi kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar firman juga dengan sungguh-sungguh. Tante Sari undang kita semua berdiri lagi. Kita akan pujikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nyanyinya dengan sukacita ya, dalam suasana kemenangan, gembira gitu ya. Yuk. Tepuk tangan semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, boleh duduk. Kita boleh mengalami kemenangan-kemenangan bersama
Tuhan. Seperti saat ini kita bisa beribadah, Tuhan masih beri kesetiaan kepada kita untuk bisa beribadah, itu suatu kemenangan. Sampai kemenangan-kemenangan kita alami senantiasa, sampai besar nanti, sampai Tuhan datang kedua kali ya. Tante Sari undang berdiri lagi ya, kita akan pujikan lagi kemenangan lah. Ayo berdiri semuanya, tepuk tangan, nyanyi dengan sukacita. Kemenangan lah. Kalau Tuhan berperang bersama dengan kita, iblis mundur. Ya, iblis mundur, maka kita akan mengalami kemenangan. Kalau saat ini kita bisa beribadah, iblis apa yang mundur? Oh, iblis yang membuat kita malas. Ya, itu semua mundur. Kita bisa setia kepada Tuhan. Ya, iblisnya enggak sungguh-sungguh tante, suka nakal, mainan sendiri. Akan mundur. Kalau kita menang, kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Tante Sari akan bacakan pengumuman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Pengumumannya ibadah sekolah minggu onsite di gereja di Surabaya jam 9.15 pagi, di Medan jam 9.15, di Malang jam 10, di Jakarta jam 16, jam 4 sore ya. Anak-anak setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi. Jangan pakai baju tidur untuk ibadah, enggak ya. Tapi pakaian yang ya untuk beribadah yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Terus ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu, anak-anak bisa lihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Ya. Terus lagi ada pengumuman yang penting, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu. Tidak boleh ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis dan ikut mendengarkan firman. Baik itu ibadah anak-anak ikut orang tua ke gereja ataupun ibadahnya yang online di rumah. Juga tidak boleh ramai. Anak-anak harus tertib. Ikut beribadah dengan sungguh-sungguh. Waktunya berdoa ya berdoa, waktunya nyanyi-nyanyi, waktunya mendengarkan firman ya, ikut mendengarkan firman itu ya, itu ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita akan memulaikan firman, anak-anak berdiri semua. Tante saya ajak semuanya berdiri. Kita akan pujikan ku angkat tanganku menyerahkan. Tangannya dilipat, anak-anak berdoa dengan anak-anak nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Bila ku angkat tanganku menyerah, dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan.
ditutup, anak-anak berdoa dalam hati, Tante Sari akan berdoa. Berdoa yang sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami dalam puji-pujian. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi Tante Sari yang akan menyampaikan firman. Urapi anak-anak-Mu semua. Kami banyak kekurangan, kelemahan Tuhan. Kami tidak mampu, mohon urapan Roh Kudus-Mu. Segala kuasa iblis yang masih mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Menguasai tubuh jiwa roh kami sepenuhnya. Untuk kami bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak boleh duduk. Disiapkan alat tulisnya, Alkitabnya yang sudah bisa membaca dan menulis ya. Yang belum, anak-anak yang masih kecil semua fokus lihat Tante Sari ya. Tante Sari akan berfirman dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 14 ya. Di situ judul perikopnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ya, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Nanti kita baca beberapa ayat saja. Nanti anak-anak bisa membaca ayat ini dengan lengkap nanti ya. Ya, Tante Sari mau cerita ini kita baca dulu ya di Keluaran 17 ayat 8. Keluaran 17 ayat 8. Ayat 8 saja kita baca. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, jadi mereka ini berperang di Rafidim. Jadi bahasa Israel ini, anak-anak tahu ya, bahasa Israel, orang Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Jadi mendapat janji tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi orang Israel ini yang dulunya diperbudak di Mesir, dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan lewat padang gurun ya, padang gurun jalan anak-anak. Nah, jadi mereka ini jalan di padang gurun, terus nanti berhenti, kalau sudah capek berhenti, berkemah ya, nanti terus jalan lagi ya, berhenti berkemah gitu. Itu orang Israel ya, anak-anak tahu ya, itu orang Israel dipimpin oleh Musa ya anak-anak ya. Nah, kalau orang Amalek ini siapa Tante? Orang Amalek ini kita baca dulu di dalam di dalam Ulangan ya. Di dalam Ulangan 25 ayat 17 ya, 17 dan dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai 18. Tante Sari bacakan ya. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Jadi kalau orang Rafidim ini orang yang tidak takut akan Allah, berbuat jahat, berbuat dosa, ya suka mengganggu bangsa Israel. Orang Israel yang sedang jalan ini keluar dari Mesir menuju Kanaan ya. Jadi yang lemah itu dihantam, terus barang-barangnya dirampas gitu ya. Ya itu. Orang Amalek itu jahat anak-anak.
Oleh sebab itu terus orang Amalek ini mengajak bangsa Israel ini untuk berperang. Sudah bangsa Israel ini berkemah ya di Rafidim itu, terus orang-orang Amalek ini datang untuk memerangi orang Israel. Nah, pemimpinnya Musa saat itu menyuruh Yosua untuk memilih pasukannya. Yosua, ayo memilih pilihlah orang-orang yang bisa berperang untuk nanti melawan orang Amalek. Terus Yosua nurut kata-katanya Musa ini, dipilihlah orang-orang yang bisa perang melawan orang Amalek. Padahal orang Israel ini tidak pernah tak pernah perang. Ini malah diajak perang sama orang Amalek ini. Nah, terus Musa berkata sama Yosua, besok aku akan naik ke atas bukit dengan membawa tongkat. Bener anak-anak, besoknya mereka bener perang. Yosua sama orang-orangnya yang sudah terpilih ini untuk berperang. Sedangkan Musa, terus Hur dan Harun naik ke atas bukit. Ya, naik ke atas bukit membawa tongkat, terus untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, di bawah bukit ini kan Yosua perang ya, sudah mulai tang pakai perang, pakai tombak ya. Terus di atas bukit Musa naik ke atas bukit mengangkat tongkat yang dia bawa, berdiri terus mengangkat tongkat gini ya anak-anak. Kan di atas bukit, Isa lihat, wah di bawah ini kalau aku ngangkat tangan ini ya seperti ini, itu orang Israelnya menang ya. Tapi kalau waktu turun tangan gini, kan capek ya lama-lama ya Musa. Kalau gini terus kan capek ya. Lama-lama jadi turun tangannya orang Amalek yang kuat, yang menang. Wah, gimana ini? Jadi harus ngangkat tangan terus gini ya, supaya bisa menang orang Israelnya ini. Lama-lama capek. Ya, kita baca di ayat yang ke-12 ya, ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat yang 13 kalian ya, kita baca ayat ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, itu ya. Ayat yang ke-12 kan Musa tadi mengangkat tangan gini. Ya toh, mengangkat tangan gini lama-lama capek. Kakinya capek berdiri, ya toh. Terus tangannya ya capek kalau ngangkat tangan terus gini. Aduh, capek gitu ya. Lah, terus Harun dan Hur ngambil batu besar ya, supaya Musa bisa duduk di atasnya, terus tangannya ini bisa ditopang, dipegang oleh yang satu oleh Harun, yang satu oleh Hur. Gini terus anak-anak sampai matahari terbenam tuh berarti sampai apa? Sampai sore, sampai bangsa Israel, orang Israel ini menang melawan orang Amalek. Ya, jadi itu ceritanya Tante Sari ya. Akhirnya orang Israel bisa menang melawan orang Amalek. Di dalam di dalam ulangan tadi kan Tuhan memang mau melenyapkan orang Amalek ya. Kalau jahat pasti akan lenyap, binasa anak-anak ya. Jadi kita mau mencontoh seperti bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini menghadapi masalah. Apa itu? Peperangan. Aduh gimana kalau nanti kalah ya. Wah,
habislah kita, mati semua nanti, gimana ya. Jadi mereka harus menang ya. Caranya supaya bisa menang yaitu tadi ya, Yosua naik ke atas bukit berdoa, terus sama Musa naik ke atas bukit berdoa sama Harun dan Hur, Yosua yang perang itu tadi. Mungkin kalau kita tidak harus sampai perang gitu ya. Kalau sekarang masalah-masalah kita, kalau dulu bangsa Israel mengalami peperangan. Kalau kita, masalah kita di sekarang ini banyak ya, kalau anak-anak ya, mungkin nilainya jelek, atau sakit penyakit, atau sedang dalam kekurangan ya. Itu masalah-masalah kita. Anak-anak, kita menghadapi masalah hidup kita di dunia ini, mulai kita lahir bayi ya, sampai tua nanti, sampai meninggal, itu kehidupan manusia itu ditandai dengan masalah ya. Masalah, terus nanti masalah satu selesai, ada lagi gitu ya. Tapi kita akan selalu mengalami kemenangan. Anak-anak mau nggak menang? Mau ya, mau. Tante Sari juga mau mengalami kemenangan. Caranya kita mencontoh bahasa Israel ini ya. Yang pertama, anak-anak, kita tekun mengangkat tangan menyerah sepenuh kepada Tuhan ya, yaitu lewat setia dalam ibadah pelayanan serta doa penyembahan kepada Tuhan. Anak-anak perlu ditekankan kata tekun ya, tekun setia. Seperti Musa mengangkat tangan terus tidak capek ya, sampai orang Israel itu menang. Kita juga harus setia beribadah kepada Tuhan dalam pelayanan serta doa penyembahan. Harus tekun ya. Tekun itu tidak bisa dihalangi oleh apapun untuk setia beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi kalau kita sudah pertama menang, terus menghadapi masalah lagi, akan menang terus kalau kita setia kepada Tuhan. Kalau kita setia terus Tuhan beri kemenangan, terus nggak setia, itu nggak boleh ya. Nanti kalau ada masalah lagi, nggak menang lagi ya, nanti akan kalah. Tapi harus tekun. Itu yang pertama ya anak-anak. Yang kedua, saling membantu. Saling tolong menolong dan bekerja sama. Seperti orang Israel ini dalam menghadapi peperangan itu banyak yang terlibat di dalamnya. Mereka semua saling tolong menolong. Musa naik ke atas bukit ya bersama Harun dan Hur. Terus Yosua dengan orang-orangnya juga mereka berperang. Itu bekerja sama, bukan Yosua sendiri berperang atau Musa sendiri yang naik ke atas bukit, enggak ya. Jadi mereka ini bekerja sama untuk bisa menang menghadapi peperangan. Kita juga anak-anak, kita harus saling membantu, saling tolong menolong di dalam nikah rumah tangga. Anak-anak sebagai anak harus bisa juga menolong orang tuanya. Ya kalau contohnya kalau orang tuanya sedang repot menghadapi masalah ya, anak-anak ikut membantu. Ya, bukan malah menambah masalah. Kalau anak-anak rewel, enggak nurut sama orang tuanya, itu akan menambah masalah. Tapi kalau orang tua sedang menghadapi masalah, anak-anak bisa membantu. Lewat apa? Lewat berdoa menyembah Tuhan. Lewat setia dalam ibadah seperti saat ini, ibadah sekolah minggu. Ibadah dengan sungguh itu suatu apa? Itu suatu membantu, itu sudah sesuatu yang membantu ya, membantu orang
orang tua. Ya, anak-anak berdoa, Tuhan, tolonglah masalah orang tuaku. Tuhan, tolonglah aku ya dalam sekolahku, dalam masa depanku. Nanti Tuhan yang akan menolong anak-anak. Saling membantu. Anak-anak juga kalau waktu anak-anak sakit, kan orang tuanya juga menolong anak-anak ya, membawa ke dokter gitu. Terus mendoakan juga ya. Terus anak-anak juga ditolong ya, diberi obat dan lain-lain. Itu namanya saling membantu itu dalam nikah rumah tangga. Juga saling membantu dengan teman di sekolah ya. Itu anak-anak juga harus saling tolong menolong. Kalau temannya dalam masalah, ya anak-anak bisa menolong, kita bisa saling bekerja sama. Maka kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan ya seperti Musa tadi, lewat tekun, setia dalam ibadah, dalam doa, saling tolong menolong, saling membantu, saling mengasihi, maka tangan belas kasihan Tuhan diulurkan untuk menolong kita menyelesaikan segala masalah kita ya. Masalah di dunia ini Tuhan akan tolong berikan kita kemenangan sampai kemenangan yang terakhir kita bisa masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya lamanya, seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel ini akhirnya nanti bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Kalau kita masuk Kanaan Samawi, Yerusalem yang baru, kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya ya. Itulah firman yang bisa Tante Sari sampaikan. Kita akan berdoa. Tante Sari undang semuanya berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Anak-anak berdoa dalam hati, Tante Sari yang akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang bekerja lebih lanjut kepada anak-anak-Mu, sehingga mereka dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan yang menolong kami senantiasa memberikan kemenangan dalam kehidupan kami, sampai puncak kemenangan kami boleh masuk dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan sertai kami sepanjang minggu ini, untuk kami dapat kembali beribadah minggu depan dalam ibadah sekolah minggu, dalam tanda ketekunan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh jiwa roh kami milik-Mu, kuasai sepenuhnya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tante Sari ucapkan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.